Kurang lebih 10 tahun lah Pak. 10 tahun berjalan. Untuk perawatan sih biasanya pertama ya kebersihan kan, yaitu terutama misalnya kayak rumput itu biasanya 1 minggu itu sekali dipotong. Nah, terus merondap itu 2 minggu atau paling lambat 1 bulan itu dirondap. Nah, untuk menyapu itu menyesuaikan karena kondisi cuaca, kadang angin kencang, kadang juga tiap hari langsung numpuk untuk daunnya. Kalau untuk orang keberapa sih kurang paham. Yang jelas waktu pertama masuk kita ditugaskan untuk langsung di sini. Sebenarnya 2 orang, cuman yang satu itu ditugaskan di kantor. Jadi saya khususnya untuk merawat ini. Sementara ini ada 12 makam pahlawan. Ada 12. Ya, Panglima Sentik tuh yang paling terkenal. Susah sih alhamdulillah enggak ada. Cuman ya paling kalau untuk perawatan ini kan otomatis kita perlu dana ya kan. Ya dari segi beli bensin, kemudian beli rondap, terus itu dan peralatannya. Tapi kalau untuk peralatan ini sih biasanya setahun sekali aja beli. Tapi kalau rondap sama bensin ini ya menyesuaikan karena memang hampir tiap bulan ya kan. Jadi ya kita sambil nunggu dari kantor, makanya kayak ini kan baru dirondap. Ya. Jadi bisa ditentukan untuk dari pemerintah biasanya hampir tiap bulan tuh ada, kadang 3 kali 4 kali. Biasanya itu mulai bulan 2. Kalau mulai Januari biasanya memang kegiatan untuk ziarah di makam pahlawan tidak ada. Kalau untuk pemerintahan itu hampir tiap bulan ada, mulai bulan 2. Karena kalau yang misalnya dari pramuka, dari sekolah itu biasanya kita nggak hitung karena dia nggak rutin. Tapi kalau dari instansi atau pemerintah itu tiap bulan biasanya ada. Dari TNI atau Polri atau mungkin dari Korpri itu biasanya ada. Tabur bunga ya? Tabur bunga sama ziarah. Untuk umum terbuka, kadang dari keluarganya juga datang. Nah, ya itu termasuk dari sekolah-sekolah. Umumin bisa, kalau pas saya ada izin dulu bisa di situ. Nah, kadang juga saya nggak ada. Sebagian ada, cuman sampai saat ini sebagian juga kita nggak tahu di mana tempatnya. Bahkan asal usul dari yang dimakamkan di sini kita sampai sekarang saya sendiri yang jaga belum tahu. Asal usulnya dari mana, ceritanya bagaimana, karena memang dari pihak keluarga pernah kita tanyakan, dia melarang untuk mengepost, maksudnya memberitahu asal usulnya. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu ceritanya dari 12 orang ini. Cuman beberapa makam itu ada 2 kalau tidak salah, itu ada yang sering keluarganya datang. Dukanya kurang lebih lah karena memang tugas juga kan untuk merawat di sini. Kalau sukanya ya dibawa bawa enak aja. Okay. Yang jelas kalau untuk perawatan tuh kalau pas ziarah itu pasti biasanya H-2 atau H-3 itu biasanya kerja full itu karena memang harus kelihatan bersih kan. Nah, tapi kalau tidak ada ziarah atau apa jadi menyesuaikan aja. Jadi mungkin ya membersihkan biasa, menyapu dan sebagainya. Paling mungkin beberapa untuk perehapan ya untuk makam pahlawan karena memang sempat kita ngusulkan beberapa kali belum tembus termasuk untuk tempat tinggal ya kan. Khususnya ada perehapannya. Kalau sekarang kan alhamdulillah WC sudah jadi, itu tembus. Cuman kita ada rencana itu bikin tangga di depan sama
jalan masuk itu, jadi nggak susah kalau mau naik. Oke. Misalnya karena parkiran kita kan di samping. Iya. Biasa kalau sampai saat ini kalau ada yang datang tuh harus dari jalanan dulu. Tapi kalau kita buatkan tangga di samping sama jalan masuk, nanti rencana kan mau di keramik. Nah itu juga sementara belum tembus. Nah, sama termasuk untuk rumah, tempat tinggal. Ada mistisnya nggak Mas selama di sini? Nggak ada kan? Aman Awal ya? tahun ada dulu, awal pertama tinggal. Pertama jaga. Waktu masih Boleh ada cerita nggak? pohon besar sih. Oh gitu, dulu ada pohon besar. Nah, Seperti apa Mas? itu dulu awalnya tempat tinggal sini, anak tuh sering diganggu, sering nangis, termasuk anak-anak tetangga juga sama. Pas diperiksa ya ternyata dia dari sini. Nah kebetulan dulu di samping makam ini ada pohon akasia yang besar sekali tuh, kayak kurang lebih drum lah batangnya. Nah semenjak pohon itu sudah ditebang, nah katanya sih yang orang sini yang ngerti tentang seperti itu katanya udah pindah yang tinggal di situ. Jadi semenjak 3 tahun setelah awal tinggal di sini, alhamdulillah nggak ada, aman. Cuman setelah ditebang itu kadang juga ada yang besiul, ya macam-macam lah, biasa tempat kuburan. Cuma alhamdulillah nggak ada yang terjadi sampai fatal. Nah, selama hampir mau 10 tahun jaga makam ini, ada pernah mimpi nggak Mas dari salah satu makam di sini? Kalau mimpi sering yang aja sih, bukan orang sini, cuman maksudnya penghuninya lah, ada pernah juga mimpi. Kadang ada yang mimpi masuk di rumah, ada. Gitu. Ada pesan kayak gitu dari? Kalau pesan sih enggak ada, cuman pernah terjadi sekali selama tinggal di sini itu kena sakit. Jadi kena sakit, kita pergi ke orang pintar lah yang ngerti ya kan. Jadi minta cukup ini aja, cukup baca Yasin aja, diminta 3 kali. Itu aja alhamdulillah sembuh. Ada yang kena seperti itu. Bukan dari para pahlawan, dari penjaga di sini ya. Penjaga di sini. Nah, karena sebenarnya juga yang baik katanya sih yang ngerti di sini, yang jaga di sini baik, maksudnya yang itu yang makhluk halus. Tidak mengganggu dia. Tidak mengganggu. Nah, cuman dia paling usil aja setiap ada misalnya bayi yang lahir atau apa, biasanya kadang ada.